Oke, ini saya coba share screen dulu ya adik-adik ya. Jadi supaya adik-adik nanti ada bayangan, baru nanti adik-adik akan melakukan pemeriksaan ya, seperti lebih gampang. Ada panduannya. Sebentar, saya share screen dulu. Ini mungkin saya tidak mengulang dari teori ya, jadi saya langsung ke pemeriksaan saja. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan yang penting-penting saja yang akan bisa adik-adik lakukan nanti di mata ya. Yang pertama adalah terkait dengan visus ya. Nah, ini terkait dengan visus. Mau memeriksa pasien-pasien di mata, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah melakukan pemeriksaan visus. Ya, semua pasien harus kita lakukan pemeriksaan visus. Nah, visus ini bisa kita bagi menjadi dua bagian besar pada prinsipnya ya, yaitu visus naturalis dan yang kedua adalah visus dengan koreksi. Dua-duanya nanti akan saya jelaskan. Kalau di mejanya adik-adik itu ada Snellen chart ya, yang di tengah-tengah itu Snellen chart itu. Nah, hampir sama seperti ini bentuknya ya. Tuh, nah, itu adalah Snellen chart. Jadi Snellen chart ini adalah panduan pasien untuk bisa membaca. Snellen chart ini ada yang berbentuk huruf seperti ini, atau ada yang kalau untuk pasien-pasien yang tidak bisa membaca, maka ada yang berbentuk e-chart. Jadi berbentuk seperti yang sebelah kanan ini ya. Jadi kita akan melihat nanti arah kakinya huruf ini mengarah kemana? Ke bawah kah, ke kanan, ke atas, atau kiri seperti itu ya. Oke, kalau dilihat itu ya, masing-masing melihat Snellen chart-nya itu ada skalanya, di samping sini ada skalanya. Ya, skala ini akan menunjukkan berapa besarnya penglihatan dari pasien. Jadi caranya adalah kita akan meletakkan, ini saya langsung ke video aja ya. Nah, coba adik-adik lihat di video ini. Ini adalah untuk pemeriksaan refraksi, baik yang naturalis maupun yang dengan koreksi. Nah, pasien duduk pada jarak 6 meter. Ya, jadi pasien duduk di jarak 6 meter. Nah, seperti ini. Adik-adik lihat pada jarak 6 meter. Perkenalan diri dulu ya pastinya ya, jangan langsung melakukan pemeriksaan. Minta pasien untuk melihat ke arah Snellen chart. Kalau kita di poli nanti, kalau adik-adik masuk ke rumah sakit, maka Snellen chart-nya tidak lagi berbentuk chart seperti yang adik-adik pegang itu. Ya, tapi berbentuk lampu ya, berbentuk lampu yang sudah terpasang di dinding. Ya, sama saja sebenarnya. Nah, sebelum kita memeriksa pasien, kita minta pasien memakai trial frame. Ada mungkin ya di situ trial frame ya adik-adik ya, coba dilihat trial frame di situ. Ada nggak di boxnya itu ada kacamata? Nah, itu yang ada dipegang itu adalah trial set namanya ya. Jadi satu koper isinya adalah lensa dan ada kacamata. Nah, itu namanya trial frame. Nah, frame itu dipakaikan ke pasien, ya dipakaikan ke pasien. Kalau kita akan memeriksa mata, harus diperiksa secara bergantian. Jadi kanan diperiksa dulu, baru kiri diperiksa dulu. Nah, karena bergantian, maka kita harus memasang yang disebut sebagai occluder. Coba adik-adik lihat lagi di trial set, ada yang bentuknya seperti ini, occluder. Jadi bentuknya dia hitam semua sepenuhnya tanpa ada lubang. Bisa dilihat mungkin. Nah, ada? Nah, seperti itu ya, yang tanpa ada lubang, tengahnya sama sekali tidak ada lubang. Ini kan adik-adik dulu sudah pernah dapat skill ya, jadi mudah-mudahan sudah pernah kenal dengan alat-alatnya. Nah, ini kita sebut sebagai occluder adik-adik. Occluder ini kita pasangkan di mata yang tidak diperiksa. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau ini mata kanan berarti yang diperiksa ya, kita pasang di mata kiri. Kemudian minta pasien untuk membaca Snellen chart-nya tadi. Nah, ini Snellen chart-nya, sebentar saya lihatkan. Nah, ini yang kalau yang nanti adik-adik di rumah sakit berbentuk seperti ini, ada lampunya ya, otomatis seperti ini, bisa di setel ya. Nah, ini adik-adik minta pasien membaca mulai dari yang paling besar. Mulai yang dari paling besar sampai batas di mana pasien sudah tidak lagi bisa membaca. Ya, jadi baca sampai atas masih bisa, semua harus dibaca.
sampai baris yang dimana pasien sudah tidak lagi bisa membaca. Kalau dia bisa membaca sampai yang paling kecil di sini bagus, berarti visusnya pasien 6/6. Kalau adik-adik lihat di lembar Snellen chart yang di depannya adik-adik itu, kan ada skalanya juga. Ya, skalanya menunjukkan di sampingnya huruf itu pasti ada skalanya. Ya, di samping kanan itu pasti ada skalanya. Sehingga pasien diminta untuk membaca itu mulai dari huruf E misalkan ya. Huruf E, NZ, TLY seperti itu pasien membaca. Nah, sampai batas di mana pasien tidak bisa. Kita akan menyebutkan visusnya pasien itu berada pada visus yang mana adalah apabila dalam satu skala, jadi satu skala ini misalkannya di sampingnya itu misalkan TLF itu ya, TLY atau TLF, sorry. Coba agak dibesarkan, agak ditegakkan, TLY itu ya Dik ya? TLV ya. Oh iya, oke. Nah, misalkan pada skala TLY di situ, misalkan sebelah kanan kirinya menunjukkan skala berapa itu Dik? Berapa itu? 5/30, oke. Kalau misalkan itu menunjukkan 5/30, maka kita baru bisa bilang visusnya pasien 5/30 kalau pasien bisa membaca minimal 80% dari seluruh jumlah angka pada skala tersebut. Jadi misalkan di situ ada 3 huruf. Ya, ada 3 huruf, pasien salah satu. Berarti kan pasien hanya bisa membaca sekitar 66% saja. Jadi tidak memenuhi syarat untuk dia bisa disebut sebagai visusnya 5/30. Jadi visusnya pasien adalah yang di atasnya. Di atasnya skalanya berapa, Dik? 5/40. Ya, jadi berarti visusnya pasien adalah 5/40. Tapi kalau pasien ternyata dia bisa menyebutkan TLY, berarti visusnya pasien bisa 5/30. Nah, misalkan mundur lagi ke skala di bawahnya, ada 4 huruf itu saya kurang kelihatannya dari sini ya, ada 4 huruf di situ, ya. Sedangkan pasien ternyata hanya bisa salah satu saja, maka tidak memenuhi lagi kaidah 80% tadi, berarti visusnya pasien adalah yang di atasnya, yang skala TLY tadi itu. Ya. Jadi paham ya, prinsipnya kita bisa menyebutkan skala pasien itu adalah bilang minimal, ada yang bilang 75%, ada yang bilang 80%, ya kita ambil yang paling mudah saja untuk penghitungannya ya, bisa 75 atau 80% dari keseluruhan jumlah angka atau huruf. Baru itu visusnya. Kalau tidak berarti naik ke atasnya. Ya. Oke, sampai di sini ini adalah visus naturalis dengan Snellen chart. Nah, kalau dia bisa sampai paling bawah, bagus, berarti visusnya pasien sudah 6/6 ya, nggak ada masalah, berarti visusnya pasien emetrop, pasiennya tidak ada kelainan. Nah, kalau misalkan pasien tadi ya, dia hanya bisa membaca sampai 5/30 seperti tadi. Berarti kita harus tahu ini, pasien ini visusnya dia kelainannya tidak bisa maksimal karena kelainan refraksi ataukah bukan karena kelainan refraksi. Ya, cara kita tahu adalah pasien ini bisa visusnya karena kelainan refraksi atau bukan, maka kita harus memasangkan yang disebut sebagai pinhole. Nah, ini nanti dulu ini sekalian dari video ini aja. Misalkan ya, tadi pasien itu bisa nih dia 5/30. Kita lanjut ya sampai Snellen chart. Tapi misalkan huruf yang paling atas tadi huruf E ya, Dik ya. Nah, huruf E itu aja pasien nggak kelihatan. Sehingga kalau huruf E itu saja pasien tidak terlihat, maka kita harus memulai menghitung jari. Ya, menghitung jari pada jarak mana? Jarak yang paling jauh. Kalau tadi pasien diperiksa dari 5 meter, maka pada jarak 5 meter inilah dokternya berdiri memberikan hitungan jari. Begini cara memberikan hitungan jarinya ya. Jadi dokternya menunjukkan angka-angkanya berdasarkan jari-jarinya ya. Biasanya jari-jari yang mudah digunakan adalah 1, 3, atau 5. Yaitu jari-jari yang biasa mudah digunakan. Minta pasien menyebutkan berapa jarinya dokter. Kalau pasien bisa, maka berarti visusnya pasien adalah 5/60. Tolong diingat ya, 5/60. Skala untuk penyebut untuk hitungan jari adalah per 60. Dan ternyata misal pasien tidak bisa pada jarak 5 meter, maka dokternya maju lagi 1 meter. Pada jarak 4 meter, ya ternyata masih nggak bisa lagi, maju lagi 1 meter. Tetap nggak bisa lagi,
Maju lagi 1 meter. Ternyata pada jarak 2 meter pasien bisa melihat, bisa menyebutkan jari-jari. Nanti kalau menyebutkan hitungan jari jangan cuma sekali ya, Dik ya, diulang 2 kali seperti itu ya, 2 atau 3 kali ya. Jadi kalau 1 kali itu kadang bisa tebak-tebak berhadiah ya. Jadi adik-adik coba lagi, misalkan oh ternyata bisa, berarti visusnya pasien adalah 2/60 ya. Nah, misalkan ternyata 2 meter aja juga tetap nggak bisa, maka maju lagi 1 meter. Ya, maju lagi 1 meter. Nah, kalau ternyata pada 1 meter itu tetap tidak bisa menghitung jari, maka lanjutkan dengan lambaian tangan. Lambaian tangan hanya dihitung pada jarak 1 meter saja, tolong diingat-ingat ya. Jadi hitungan jari lambaian tangan hanya pada jarak 1 meter. Kalau hitungan jari tadi adalah pada jarak 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Sedangkan kalau lambaian tangan hanya pada jarak 1 meter saja. Cara memberikan lambaian tangan seperti ini, Dek. Jadi, dokternya memberikan arah lambaian tangan, minta pasien mengikuti atau menyebutkan. Arah lambaian tangan saya ini kanan kiri atau atas bawah. Ya, jadi caranya seperti ini ya, cara untuk memberikan lambaian tangan pada pemeriksaan ini. Ya, jadi dokternya melambaikan tangan kanan kiri atau atas bawah. Ya, minta pasien untuk menyebutkan. Nah, ternyata kalau misalkan pasien bisa melihat arah lambaian tangan ini, maka visus pasien 1/300. Ya, dicatat ya. Kalau tadi untuk untuk hitungan jari penyebutnya adalah per 60, kalau lambaian tangan penyebutnya adalah per 300. Ya. Oke. Nah, ternyata misalkan pada jarak 1 meter pun pasien tidak bisa, maka kita harus melakukan pemeriksaan persepsi cahaya. Coba adik-adik lihat di box itu ada penlight nggak adik-adik? Coba dilihat ada penlight atau tidak. Nah, ada penlight. Itu penlight ya? Bisa dinyalakan adik-adik? Kayaknya itu bukan penlight ya? Oh iya ya, penlightnya besar ya, Dik ya. Nah, kalau nanti adik-adik akan masuk ke kepaniteraan ya, rotasi klinik, nanti kalau beli penlight nggak usah yang besar-besar ya. Jadi yang cukup kecil saja, yang bisa yang hampir seperti bolpen itu saya terus terang nggak seberapa kelihatan jelas, tapi kayaknya itu agak besar ya. Jadi adik-adik bisa menggunakan penlight yang seperti ini, mungkin bisa kelihatan ya penlightnya ini biasanya warnanya silver ya adik-adik ya. Warnanya silver seperti ini, bentuknya hampir seperti bolpen tapi agak lebih besar sedikit. Nah, kalau nanti adik-adik cari, gunakan lampu yang warnanya kuning saja ya. Jadi jangan yang warnanya putih terang seperti itu, nanti di mata akan sangat nah itu yang dipegang tuh kayaknya ya. Itu yang penlight yang bentuknya seperti bolpen ya. Nah, itu lampunya cari yang lampunya warnanya agak kuning ya, Dik, ya. Jadi jangan yang putih terang sekali karena di mata akan sangat sangat mengganggu silau sekali, pasien tidak bisa dilakukan pemeriksaan dengan jelas nanti ya. Nah, kalau itu kemudian ada yang bisa dinyalakan ya di bentuknya cetek-cetek gitu ya, bunyinya ada yang cetek-cetek gitu, ada yang dipencet. Nah, kalau bisa yang dipencet akan lebih baik. Cetek-cetek itu biasanya nanti pasien akan tahu nih, oh kita lagi menyalakan atau mematikan atau lagi melakukan yang sebaliknya karena dengar pasien ya. Nah, kalau bisa kita pencet saja, nah biasanya tidak akan terlalu mengganggu suara. Jadi pasien hanya benar-benar memberikan respon terhadap rangsang cahaya saja, bukan rangsang suara, ya. Itu. Kemudian cara memberikan respon cahayanya adalah kalau di depan mata itu adalah untuk menentukan, oh ini pasien kelihatan atau tidak, Pak ini terang atau gelap, itu saja. Tapi tidak itu saja untuk melakukan persepsi cahaya. Pasien harus bisa menentukan dari arah mana sumber cahaya. Makanya ini dokternya memberikan arah nih. Dari atas, nah ini pasiennya menyebutkan ini dari atas. Kemudian dari bawah, pasiennya juga menyebutkan, oh dari bawah. Dari kiri, nah seperti ini ya. Dan dari kanan. Nah, seperti ini. Nah, itu kalau pasiennya bisa menyebutkan semua arah cahaya, maka persepsi cahaya pasien baik dari segala arah. Kalau ternyata tidak bisa, berarti pasien hanya tahu gelap terang, tapi tidak bisa melihat arahnya dari mana, maka berarti pasien tidak memiliki persepsi cahaya yang baik. Ya, hanya bisa membedakan gelap dan terang iluminasinya saja, tapi persepsi cahayanya tidak baik. Ya, itu adalah untuk pemeriksaan visus naturalis.
Sampai pemeriksaan ini ada yang mau ditanyakan dulu adik-adik untuk pemeriksaan visus naturalis. Saya belum lanjut ke pemeriksaan dengan refraksi ya. Dengan koreksi, maaf maksud saya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya belum ya. Kalau belum, saya lanjut dulu untuk pemeriksaan refraksi. Nah, kembali ke tadi. Misalkan tadi pasien itu bisa melihat Snellen chart. Hanya tapi tidak bisa sampai maksimal. Jadi pasien hanya bisa melihat misalkan sampai skala maaf, sampai skala 5/30 misalkan. Nah, sehingga kalau pada saat pasien hanya bisa sampai 5/30, maka coba adik-adik buka lagi trial setnya, adik-adik temukan lagi yang bentuknya seperti pinhole, tapi ada lubang di tengahnya. Coba dicari yang bentuknya seperti occluder tadi, tapi ada lubang. Nah, itu kalau adik-adik lihat, coba dilihat di video ini, itu ada lubang. Nah, ada lubang sehingga pada saat kita sinari, maka sinar itu akan masuk. Nah, itu ya, bisa dicoba ya dengan pinhole, akan berbeda. Pinhole ini fungsinya untuk memfokuskan cahaya, adik-adik. Nah, karena cahaya itu difokuskan, maka objek akan bisa terlihat dengan jelas pada pasien-pasien yang memang dengan kelainan refraksi. Sehingga kalau tadi pasiennya misalkan visusnya adalah 5/30 tadi misalkan ya, kita pasangkan pinhole di mata pasien yang tadi terbuka tadi, ternyata visusnya pasien bisa membaik. Ya, jadi misalkan setelah dipasang ke occluder tadi dari 5/30 dia bisa maju nih sampai 5/5 atau nggak usah sampai 5/5 tapi dia bisa maju 5/10 seperti itu ya, dia bisa membaca lebih baik. Berarti dia kelainan refraksinya karena maaf, dia kelainan visusnya karena refraksi yang harus kita koreksi. Tapi kalau misalkan ternyata dengan occluder, dengan pinhole tadi, maaf ya, dengan pinhole tadi tidak membaik, jadi visusnya tetap di 5/30, nggak bisa lagi kelihatan dok, berarti bukan kelainan refraksi. Mungkin kelainan yang non refraksi seperti misalkan katarak ya atau kelainan retina seperti itu nggak bisa dikoreksi ya. Nah, ini kita ngomongin bisa dikoreksi. Sehingga kalau tadi sudah bisa maka pinhole-nya dilepas. Pinhole itu tadi hanya untuk memeriksa saja ya, berarti pinhole-nya dilepas. Dipasangkan lensa sferis. Coba adik-adik buka lagi di trial setnya. Kalau adik-adik lihat di trial set itu, coba dibuka kopernya adik-adik. Nah, di situ ada banyak lensa ya, Dik ya. Lensa itu ada yang sferis, ada yang silindris. Yang silindris yang di tengah-tengah adik-adik. Ya, 2 jalur itu di tengah-tengah itu yang silindris. Kalau yang di kanan kiri itu yang sferis atau yang minus dan plus. Nah, sferis yang minus dan sferis yang plus itu ada tandanya. Ya, ada tulisannya di situ ya. Yang sferis minus yang mana, sferis plus yang mana, coba dilihat. Ya, ada tandanya pastinya ya. Kalau nggak ada tandanya, berarti di lensanya itu ada tulisannya minus atau plus. Coba diangkat salah satu, di pegangannya itu biasanya ada tulisannya minus atau plus. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga adik-adik coba pasangkan satu lensa sferis plus ukuran yang paling kecil saja, 0,25 pada mata yang diperiksa. Yang tadi dipasang pinhole itu ya, tapi jangan lupa pinhole-nya harus dilepas dulu. Ya, kemudian kalau ternyata pasien visusnya membaik, ya jadi setelah dipasangkan sferis tadi itu visus pasien bisa maju, bisa membaik, berarti kelainan pasien harus dikoreksi dengan lensa sferis plus atau kita sebut sebagai hipermetrop. Masih ingat ya mungkin ya teori refraksi. Nah, sedangkan kalau tadi setelah adik-adik pasangkan lensa sferis plus tadi itu pasien malah kabur, malah nggak kelihatan ya, berarti kita harus mengganti dengan lensa sferis minus. Nah, itu ya kita ganti dengan lensa sferis minus ukuran berapa? Ukuran yang paling kecil juga. Nah, dipasangkan. Kalau ternyata enak, maka ada diteruskan, tambahkan terus lensa sferis minus itu sampai visus pasien bisa 5/5. Gampang ya, kalau dia bisa dikoreksi dengan minus, berarti visus pasien adalah, kelainan pasien adalah miopia. Ya, itu ya. Coba kita lihat videonya. Nah ini ya, di pinhole-nya dilepas, tadi kan sudah dipasang. Kita pasangkan dulu nih, lensa sferis plus 0,25, aduh nggak enak ternyata. Kita ganti dengan minus 0,25. Enak, tapi belum bisa maksimal.
maka diteruskan sampai pasien bisa maksimal membaca. Ya bisa sampai ditambahkan minus setengah, minus satu setengah, seperti itu ya, sampai maksimal. Nah, untuk mengkoreksi kacamata, ada prinsip yang harus ada diingat seperti ini. Tolong dibaca. Kalau dia dikoreksi dengan Spheris Plus itu membaik, maka pilihlah lensa dengan koreksi yang terbesar. Jadi misal pasien tadi visusnya bisa dengan plus 2 itu bisa sampai 5/5, jangan langsung diresepkan dulu. Ya, atau misalkan dengan minus 2 itu dia bisa sampai 5/5, jangan langsung diresepkan. Kita lakukan pemeriksaan Duke-Elder test namanya, Dik. Duke-Elder test itu dengan cara memberikan lensa Spheris plus 0,25 pada kedua mata. Ya, jadi untuk memeriksa kedua mata itu kita berikan lensa Spheris plus 0,25. Nah, seperti ini. Dipasangkan di dua mata. Ini misalkan yang terpasang di mata pasien misal ya, adalah minus 3. Misalkan kanan kiri tadi sudah dicoba, yang paling enak minus 3. Jangan langsung diresepkan, adik-adik tambahkan dulu plus 0,25. Nah, ternyata tambah enak. Jadi tadi minus 3 tuh pasien sudah bisa membaca sampai 5/5, tapi setelah ditambahkan plus 0,25 itu, pasien lebih nyaman matanya, bisa membaca juga dengan jelas, tapi matanya lebih nyaman. Maka yang harus adik-adik resepkan adalah minus 275. Kenapa? Karena minus 3 tadi itu ternyata dia koreksi yang terlalu besar, sehingga adik-adik harus mengurangi dengan mengurangi plus 0,25 tadi. Jadi minus 3 ditambah plus 0,25 hasilnya adalah minus 275. Paham ya? Paham ya, ini prinsip untuk pemeriksaan refraksi less minus dan more plus. Jadi kalau minus itu kita kasih yang paling kecil, kalau plus kita kasih yang paling besar. Ya, itu adalah untuk Spheris. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata tidak, ya berarti misalkan tadi sudah nyaman, berarti untuk plusnya sudah nyaman sesuai dengan koreksinya tadi, ya plus 3 tadi. Nah, misalkan ternyata pasien itu sudah maksimal ini kita kasih minus 3, misalnya pada pasien tadi sudah kita kasih minus 3, visusnya nggak bisa 5/5, Dek. Visus pasien ternyata misalkan hanya bisa sampai 5/10. Kita tambahkan lagi minus 3/4, tetap aja visusnya 5/10. Atau malah nggak enak visusnya. Atau kita kurangi malah nggak enak. Jadi berarti maksimal sudah di minus 3 ini. Nah, kita pengen tahu apakah ada kelainan refraksi lain yang harus kita koreksi, yakni dengan cara menambahkan pinhole lagi. Jadi tadi sudah terpasang minus 3, kita pasangkan pinhole-nya lagi di depan lensa yang minus 3 tadi, minta pasien untuk membaca. Kalau ternyata dengan minus 3 dan pinhole yang terpasang, visusnya pasien bisa maju menjadi 5/5, berarti ada kelainan refraksi yang belum terkoreksi, which is astigmatism. Ya, jadi mungkin ada suatu kelainan astigmatisme pada pasien yang harus kita koreksi. Nah, caranya kemudian kita lepas ini pinhole-nya. Kita kan sudah tahu nih, oh pasien ada kelainan astigmatisme. Astigmatisme dikoreksinya dengan lensa silinder ya, jangan lupa. Yang di trial frame itu adalah yang di bagian tengah itu ya, Dik ya. Dan jangan lupa, silinder itu juga ada yang silinder negatif dan ada yang silinder positif juga, sama seperti Spheris. Ya. Nah, kita pengen tahu berapa ini kira-kira kekuatannya, dan kalau adik-adik lihat coba diambil satu lensa silinder dibedakan dengan lensa Spheris. Lensa silinder coba dibedakan, itu ada panah atau garis pada lensanya, adik-adik. Ambil salah satu contoh lensa silinder misalkan. Nah, adik-adik bisa melihat ya ada satu garis pada lensa tersebut. Garis itu akan menunjukkan aksis. Jadi garis itu harus kita sesuaikan dengan aksis. Kalau adik-adik lihat pada trial frame, itu ada skalanya. 0, 10, 20, 30. Jadi berbentuk 360 derajat itu adalah skalanya. Maka kalau silinder kita harus memasangkan pada aksis yang sesuai. Nah, tahu dari mana aksisnya? Maka kita harus melakukan pemeriksaan fogging test namanya. Kita nggak bisa melakukan pemeriksaan fogging test pada Snellen chart yang adik-adik ada di depannya adik-adik itu, karena itu tidak ada kipas astigmatnya memang.
Ya, jadi kipas astigmat ini akan saya tunjukkan. Nah, cara melakukan fogging test adalah kalau tadi koreksinya tadi itu minus 3, maka kita menambahkan plus dengan kekuatan sepertiga kalinya dari minus 3. Berarti plus 1. Ya, jadi di depan minus 3 yang sudah terpasang itu, kita tambahkan lensa plus 1. Seperti ini ya, kita tambahkan lensa plus 1 di depan mata pasien. Nah ini ya, tadi minus 3 kita tambahkan plus 1. Beda ya, minus 3 lensa minus warnanya orange, yang plus warnanya hitam. Minta pasien untuk melihat ke arah fogging, ke arah kipas astigmat. Nah, kipas astigmat itu seperti ini, Dek. Nanti kalau ada Dek lihat di arah Snellen chart seperti ini. Kipas-kipas astigmat yang pernah diperiksa refraksi ya, baik di optik maupun di dokter mata pasti sudah pernah diperiksa ini ya. Nah, ini minta pasien untuk menentukan garis yang paling tebal. Namanya paling ya, berarti hanya ada satu. Ya, menentukan garis yang paling tebal yang mana. Kalau misalkan ya, garis yang paling tebal adalah pada sudut 90 derajat. Berarti aksisnya pasien nanti adalah 180 derajat atau 90 derajat dari sudut yang paling tebal. Jadi tadi 90 derajat dia yang merasa paling tebal, berarti aksisnya pasien adalah 180 derajat atau tegak lurusnya. Dan sebaliknya, misalkan dia paling tebalnya di 60 derajat, berarti nanti aksisnya pada 150 derajat. Aksis ini tidak pernah berubah adik-adik pada pasien. Yang berubah adalah kekuatan diopternya. Ya, jadi kalau tadi adik-adik lihat lensa silindernya tadi itu ada panahnya, maka panah itu kita pasangkan persis di 150 derajatnya pada trial frame-nya. Diputar ya, trial frame itu bisa diputar atau lensanya yang bisa diputar. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, adik-adik menambahkan lensa silindernya pada aksisnya 180 derajat. Ya, adik-adik bisa melihat ya di lensanya itu. Kita bisa menambahkan, jadi kita mulai dari yang paling kecil ya, misalkan minus 0,25 pada aksis 180 derajat. Ya, ternyata masih nggak seberapa jelas. Kita tambahkan minus silinder minus 50 pada aksis 180 derajat. Aksisnya nggak akan pernah berubah, yang berubah kekuatan diopternya sampai visusnya pasien maksimal. Oke, itu adalah kelainan astigmatisme. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan terakhir ya, tinggal sedikit untuk yang refraksi. Jangan lupa, pada pasien-pasien dengan usia di atas 40 tahun, ya, pada pasien di atas 40 tahun, biasanya akan mengalami suatu kelainan disebut sebagai presbyop. Nah, sehingga kita harus mengkoreksi kacamata pasien dengan memberikan lensa sferis plus. Untuk presbyop itu aturannya hanya dengan pemberian lensa sferis plus saja ya, Dik ya. Aturannya seperti ini, maaf, sesuai usia. Jadi kalau 40 tahun sampai 45 tahun ya, 44 tahun plus 1. Semakin bertambah usia, maka ukuran sferisnya akan semakin bertambah sampai maksimal di ukuran plus 3. Kalau sudah umurnya 70 tahun pun ya tetap plus 3 ya, Dik ya. Jadi maksimal plus 3 ya sampai 60 tahun. Akan ada penambahan setengah dioptri setiap 5 tahun. Jadi plus 1 untuk umur seperti ini sampai misalkan umurnya dia 42 misalkan atau 43 di tengah-tengah, kita bisa memberikan plus 1/4 ya 125 seperti itu. Ya. Itu ditambahkan setelah semua pemeriksaan refraksi itu selesai kita lakukan. Ya, jadi setelah adik-adik sudah tahu, oh pasien ini ada minusnya, ada silindernya, baru adik-adik pasangkan. Misalkan pasien ini umurnya 50 tahun, misalkan ya. Berarti adik-adik pasangkan pada kedua mata plus 2. Lalu minta pasien membaca Jagger card. Kalau sudah enak, nih pasiennya sudah bilang enak ya, sudah nyaman, berarti kita resepkan. Nah, yang terakhir, untuk meresepkan kacamata, maka pasti di situ ada penggaris ya adik-adik ya, ada penggaris atau misalkan jangan lupa
untuk mengukur jarak kedua pupil ini tidak perlu pakai penggaris khusus, penggaris biasa pun juga tidak apa-apa. Prinsipnya adalah adik-adik mengukur jarak kedua pupil, pupil kanan dan pupil kiri pasien. Tapi yang harus adik-adik ingat adalah jarak pupil ini ada dua macam, jarak jauh dan jarak dekat. Jarak jauh itu adalah kita gunakan untuk pasien-pasien yang hanya dengan koreksi tanpa presbiop. Ya. Sedangkan kalau dia ada kelainan presbiop, maka kita juga harus mengukur jarak dekat pasien. Kalau mengukur jarak jauh, ya berarti pasien diminta untuk melihat ke arah Snellen chart, kita ukur jarak kedua pupilnya. Kalau dia ternyata ada kelainan presbiop, maka pada saat dia membaca tadi, kita juga ukur jarak kedua pupilnya. Pasti akan berbeda. Karena pada saat melihat dekat, pupil akan kedua mata akan mengalami konvergensi atau bergerak ke dalam, sehingga jarak kedua pupil akan menjadi lebih dekat. Ya, jadi pasti akan berbeda. Biasanya jaraknya berbeda antara plus minus 2 mm ya, tapi akan baik kalau adik-adik lakukan pemeriksaan sendiri ya. Seperti ini ya, mengukur jarak kedua pupil. Nah, seperti ini pasien melihat jauh, kemudian kita ukur nih. Nah, pada jarak kedua matanya ya. Kemudian baru adik-adik meresepkan kacamata. Ini tolong diperhatikan untuk penulisan resep kacamata karena ini kompetensi 4 ya, jadi adik-adik harus bisa sampai melakukan peresepan kacamata. Nah, ya diingat-ingat jangan langsung dikembalikan nanti ke trial frame-nya. Jadi sudah adik-adik nyoba-nyoba, belum ditulis hasilnya langsung dikembalikan, lupa nanti adik-adik berapa tadi ukurannya ya. Jadi sebelum dikembalikan ditulis dulu di resepnya. Nah, ini cara penulisan resep, mudah-mudahan kelihatan dari sana ya, Dik ya. Jadi cara penulisan resepnya itu adalah yang pertama pasti harus menuliskan tanggal ya, harus tulis tanggal karena tanggal ini adalah cara kita untuk bisa mengevaluasi pasien ini sudah pernah dilakukan pemeriksaan atau belum atau ada tidaknya perubahan. Kemudian dicentang ini, yang melihat jauh atau melihat dekat itu dicentang. Kemudian pada kolom ini pasti ada yang kanan dan kiri, ya. Dan ada tulisan sferis, silindris atau aksis. Sferis itu ya berarti minus atau plus. Kalau silindris harus menuliskan aksis, jangan pernah lupa ya menuliskan aksis. Nah, dituliskan sesuai dengan apa yang sudah adik-adik periksa. Ya, kalau pada pasien-pasien yang dengan kelainan presbiop di atas 40 tahun, maka ada adisinya, sehingga adik-adik harus menambahkan adisi. Nah, ditulis di sini singkatannya ADD biasanya ya, adisi, ADD. Adisi pasti plus ya, jadi adik-adik tulis plus sesuai usia, plus 2, plus 2,5, 2/4, seperti itu pada kedua mata. Kemudian ini jarak kedua pupil, ini ada dilihat ya. Jarak jauhnya 60, jarak dekatnya 58. Biasanya jaraknya 2 mm memang adik-adik ya. Lebih dekat yang jarak dekat pastinya ya, karena pada saat dekat sekali lagi mata akan mengalami konvergensi. Nah, kemudian di bawah identitas pasien dan tanda tangan dokter. Oke, ini adalah untuk pemeriksaan visus. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau belum ada yang tanya, saya lanjutkan ya. Iya, karena masih ada beberapa pemeriksaan ini ya yang tadi ya sudah ada, mungkin sudah ingat ya itu pinhole, kemudian ini trial set sama seperti yang ada di tempatnya adik-adik itu ya, yang di tengah-tengah ini adalah yang silinder, yang di sebelah kiri dan kanan ini adalah yang sferis, baik yang plus maupun yang minus ya, pasti ada tandanya. Yang di tengah-tengah ini yang kumpulan-kumpulan tadi, ada yang occluder, ada yang pinhole, seperti itu ya. Ini adalah trial frame ya. Oke, ini saya nggak mulai lagi ya, ini sama seperti tadi. Oke, sekarang saya lanjut ke pemeriksaan tekanan intraokular. Ada juga di situ Dek TIO-nya di box di situ. Box SIOTS namanya. Warnanya hitam. Nah, yang ada dipegang itu. Ya, itu namanya adalah tonometer SIOTS. Nah, sebelum ke tonometri SIOTS mungkin sedikit saya bahas. Jadi pemeriksaan tonometri atau pemeriksaan tekanan bola mata itu prinsipnya bisa kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah yang dengan alat, yang kedua adalah tanpa alat. Yang tanpa alat kita sebut sebagai digital atau palpasi. Ya, tiga cara ini kalau kita bagi lagi nanti ya. Prinsip yang utama adalah dengan alat atau tanpa alat. Yang tanpa alat adalah dengan digital atau palpasi. Pakai tangannya adik-adik sendiri. Jadi kalau kita nggak punya alat, boleh kita pakai tangan kita sendiri. Atau yang pakai alat. Nah, pakai alat ini kita bagi dua lagi. Yang kontak dan non kontak. Ya, yang kontak ini yang kompetensinya adik-adik adalah yang SIOTS, yang itu ya, yang box hitam itu.
Yang aplanasi ini bukan kompetensi ya, jadi adik-adik nice to know aja nanti pada saat di poli mungkin adik-adik akan bisa tahu. Oke, yang, pertama adalah yang digital, yang pakai tangannya adik-adik sendiri. Kapan kita melakukan pemeriksaan tonometri digital? Pertama, misalkan kita nggak punya alat ya, gimana lagi kita nggak punya alat ya, jadi kita tidak bisa melakukan pemeriksaan. Kedua, kita bisa melakukan pemeriksaan, palpasi ini pada pasien-pasien yang misalkan dia tidak bisa dilakukan pemeriksaan dengan alat, misalkan ada trauma okulinya. Nggak boleh nih ada trauma okuli, ada infeksi, kita pasangkan alat nanti malah akan tambah parah penyakitnya, ya atau traumanya akan semakin parah, ya jadi makanya tidak boleh kita lakukan. Nah caranya seperti ini. Boleh ya dicoba sesama teman ya sambil lihat, sambil mencoba boleh berhadapan ya. Ini saya kasih gambarnya. Nah, berhadapan seperti ini mungkin bisa bisa ada yang mencoba silakan. Nah, prinsipnya adalah kita pakai jari telunjuk kita. Dua jari telunjuk kita tuh ya, boleh mencoba sendiri tuh ada temannya mencoba sendiri bagus ya. Di pasien kita minta untuk melihat ke bawah bukan menutup mata. Sekali lagi ya, bukan menutup mata, tapi melihat ke arah bawah. Bu, tolong lihat ke bawah. Seperti ini ya. Karena kenapa? Kalau menutup mata, maka akan ada tekanan tersendiri. Pada saat kita menutup mata itu, kelopak mata akan memberikan tekanan tersendiri pada mata, sehingga tekanannya tidak akan akurat. Sehingga pasien kita dagunya juga tetap lurus, jangan jangan dingklu. Ya, bukan dingklu ya, jangan apa tuh? Ya dingklu ya namanya ya. Dagunya masuk ke dalam seperti itu jangan. Jadi pasien tetap dagunya tetap lurus, matanya saja yang melihat ke arah bawah. Kemudian dengan dua jari telunjuk kita berikan penekanan secara bergantian. Ini mungkin lebih baik kalau adik-adik lihat video ya. Jadi, nah ini ya. Jangan lupa cuci tangan ya. Nah, oke ya, jadi adik-adik tadi melihat ya, jadi pasien diminta untuk lihat ke bawah, kemudian dengan jari telunjuk kita memberikan penekanan, bergantian. Jadi pada saat jari telunjuk kanan memberikan penekanan, telunjuk kirinya merasakan bagaimana tegangannya. Sebaliknya, kemudian telunjuk kiri menekan, telunjuk kanan merasakan merasakan bagaimana tegangannya, ya. Nah, itu maaf sebentar ya. Jadi pada saat kita minta pasien untuk melihat ke bawah, kita membedakan tegangannya. Nah, tegangan itu sebenarnya akan ada bisa penulisannya seperti ini adik-adik. Normal itu kalau memang sesuai dengan ini agak agak objektif ya, agak subjektif maaf maksud saya karena pemeriksaan ini tentunya tentunya harus membutuhkan pengalaman adik-adik pernah memeriksa jadi tahu mana yang normal, mana yang tidak seperti itu ya. Tapi adik-adik bisa membandingkan dengan mata satunya. Kalau mata satunya, mata kanan, terasa lebih tegang pada saat adik-adik coba adik-adik mencoba sendiri pasti pasti bisa ya, mencoba sendiri di matanya adik-adik atau matanya temannya, pasti bisa bisa menentukan, "Oh ini kayaknya yang kanan dan kiri terasa sama atau berbeda." Ya, kalau kita merasa lebih tegang atau lebih lebih, teraba lebih keras, maka kita tulisnya +1. Penulisannya adalah N/P. Jadi normal per palpasi. Ya ini kurang pernya ya, kurang per P-nya ya kalau untuk penulisan di status. Atau misalkan terasa lebih tinggi, maka kita tulis N+1 per P. Ya, jadi normal +1 per palpasi. Kalau lebih rendah terasa berarti N-1. Sekali lagi, +1, +2, -1 ini memang sangat subjektif sekali.
Ya, tapi adik-adik mungkin bisa membedakan. Oh, ini terasa lebih tegang seperti itu, tidak seperti yang normal. Itu adik-adik akan bisa membedakan, ya. Oke, ini adalah untuk pemeriksaan digital atau palpasi. Nah, yang dengan alat yang itu ya, adik-adik lihat alat itu. Coba dibuka alatnya. Itu yang tonometer ya, Adik ya, maaf. Oke. Nah, oke bagus. Nah, alatnya itu seperti ini. Nah, ini ya, adik-adik bisa lihat persis ya alatnya begini ya. Seperti itu. Yang skalanya di atas, yang di bawah itu adalah yang akan menempel pada kornea. Ya, yang di bawah itu namanya foot plate adik-adik. Ya, foot plate itu akan menempel pada kornea. Ya, kemudian adik-adik lihat pada boxnya, di box itu ada beban. Bebannya kecil-kecil seperti ini, Dik. Jadi ada yang 7,5, ada yang 10 gram. Ya, ada yang kecil-kecil ya. Nah, yang sudah terpasang pada alat, kalau ada dilihat di sini, yang di tengah-tengah ini sudah terpasang di alat, itu bebannya 5,5 gram. Ya, beban itu nggak usah dilepas ya, karena beban itu adalah beban awal yang akan kita gunakan. Ini adalah namanya tonometer SIOTS. Dia harus menempel pada kornea sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan. Caranya seperti ini. Coba ya dilihat videonya. Prinsipnya pasien harus tidur terlentang. Ya, maaf. Pasien harus tidur terlentang. Sebelumnya persiapkan dulu alatnya. Adik-adik harus cuci tangan dulu ya, cuci tangan. Kemudian alatnya juga kita persiapkan. Ini kalau ada dilihat yang di sini ini ada kapas alkohol untuk membersihkan foot plate tadi. Jadi karena foot plate tadi pasti akan menempel pada kornea, jadi harus kita bersihkan dengan alkohol ya. Kemudian jangan lupa karena pasien ini akan kita tempelin alat, pasti akan sakit sehingga harus kita anestesi dulu. Anestesi lokalnya kita menggunakan pantokain ini ya. Yang maaf kok nggak ada. Nah, ini ya, pantokain ini ya, botol ini. Di situ mungkin juga nggak ada mungkin ya, atau ada ya, Dik ya? Di situ ada botol pantokain, Dik? Tapi itu sudah expired sepertinya ya, mungkin coba harus kalau adik-adik mau ada ya, nah pantokain itu ya, Dik ya. Tapi adik-adik harus lihat di situ expired date-nya ya. Jadi jangan dicoba kalau expired ada expirednya sudah lebih ya. Harus hati-hati kalau meneteskan obat mata. Nah, itu ada pantokain untuk diteteskan di kedua mata untuk memberikan anestesi pada pasien. Baru kemudian kita akan menempelkan alat. Nah, caranya seperti ini ya. Ini tadi persiapan alatnya, alkohol swab, alatnya, kemudian pantokainnya. Cuci tangan ya, jangan hanya pakai alkohol saja nih, pasti sebelum sudah cuci tangan ya. Kemudian kita pastikan lagi dengan alkohol. Nah, pasien posisinya begini, Dek, harus berbaring lurus tanpa bantal. Ya, jadi harus lurus pada bidang yang datar tanpa bantal. Nah, kemudian kita tetesi pantokain. Dua mata, diamkan dulu. Ya, sampai dia bekerja beberapa menit. Nah, sambil menunggu kita bisa melakukan desinfeksi alat. Kita bersihkan dulu nih alatnya ya. Nah, sebelum dibersihkan, nah ini Dek, kalau adik-adik lihat pada itu alat itu di situ ada yang bentuknya seperti paku payung enggak, Dik? Nempel di boxnya situ bentuknya seperti paku payung. Jadi yang bisa untuk menempelkan alat. Jadi nempel di sini dia ya. Nah, alat itu Snellen chart itu tadi, Snellen chart maaf, SIOTS tadi itu kita tempelkan. SIOTS-nya tadi ditegakkan, ditempelkan pada ini, pada yang paku payung, paku payung. Nah ini, Dek. Nah itu, Dek. Kelihatan di box itu ditempelkan. Kalau adik-adik menempelkan itu, kemudian jarumnya, skalanya SIOTS tadi itu, nah jarum skala SIOTS tadi itu bisa bergerak. Kan tadi awalnya jarumnya di sini ya, Dik ya. Kalau dia bisa bergerak ke angka 0, berarti alatnya baik, boleh digunakan. Atau sudah terkalibrasi. Tapi kalau alat tersebut pada saat ditempelkan, dia tidak bergerak ke angka 0, maka alat itu belum terkalibrasi. Harus dibersihkan. Ya. Nah, misalkan tadi sudah terkalibrasi, sudah nempel. Nah, ini ya sudah nempel ke angka 0.
Kemudian adik-adik bersihkan dengan kapas alkohol sebelum ditempelkan ke mata. Ya, dibersihkan, diangin-anginkan, jangan langsung ditempelkan ke mata. Karena alkohol itu sangat iritatif sekali di mata. Kalau nanti adik-adik bersihkan, langsung adik-adik tempelkan, nanti matanya bisa erosi. Ya, oke. Kemudian pasien setelah tadi sudah ditetesi anestesi, minta pasien untuk mengangkat ibu jarinya ke atas, ya untuk fiksasi. Nah, seperti ini. Jadi pasien harus melihat lurus ke arah ibu jarinya supaya kita bisa menempelkan alat ini persis di kornea. Alat ini harus menempel persis di kornea. Ya. Nah, seperti ini. Boleh adik-adik membuka sedikit kelopak matanya, tapi tidak boleh melakukan penekanan. Ya, seperti itu. Boleh sedikit membuka, tapi tidak boleh menekan. Kemudian alat ini persis kita tempelkan di kornea dan lihatlah skala yang tertera pada alat Syotsnya. Nah, ini ya, skalanya ini bergerak ke arah mana. Nah, seperti ini ya, nempel persis di kornea, skala diarahkan ke arahnya pemeriksa, ke arahnya adik-adik yang memeriksa, maka lihatlah pergerakannya. Ke arah mana ya bergeraknya. Nah, kalau ada dilihat lagi di tabel di box-nya Syot itu ada tabel ini tidak adik-adik? Tabel konversi tidak? Ada kertas yang ada tabel konversinya tidak? Nah, ada ya. Itu adalah tabel konversi. Tabel konversi itu kita gunakan untuk mengkonversi. Jadi, sekali lagi kembali, tadi misalkan pada saat adik-adik menempelkan alat, itu kan tertera alatnya adalah bebannya 5,5 gram. Ya, di sini ada tulisannya 5,5 gram. Kolom yang pertama ini adik-adik ya, 5,5 gram. Misalkan tadi pada saat adik-adik menempelkan alat tersebut, skala yang ditunjukkan adalah skala 5, jadi alatnya menunjukkan ke skala 5, maka adik-adik tarik garis lurus ini. 5 ditarik garis lurus ke arah 5,5 berarti tekanan interokular pasien adalah 17,3 mm Hg. Jadi 5 tadi itu bukan TIU-nya, itu harus dikonversikan dulu ya di tabel tersebut. Nggak usah dihafalkan adik-adik ya, tabel ini pasti akan selalu ada pada boxnya Syots. Nah, misalkan pada saat adik-adik tadi menempelkan alat Syots, skala yang ditunjukkan oleh alat itu adalah 3 atau kurang dari 3, jadi 3, 2, 1, 0, maka adik-adik harus menambahkan beban. Kan tadi adik-adik lihat ya ada beban yang kecil-kecil itu. Nah, beban ini ya, beban ini adik-adik masukkan di sini. Masukkan di adik-adik masukkan di atasnya beban 5,5 yang terpasang ini. Adik-adik selipkan. Ya, jadi adik-adik selipkan di sini, kemudian periksa lagi pasien. Adik-adik lakukan lagi pemeriksaan pada pasien. Ukur lagi TU-nya. Misalkan skalanya ternyata dengan beban tadi 7,5, skala pasien adalah 5, kita tarik garis lurus ini. 5 pada beban 7,5 ternyata 25,8. Berarti itulah TIU pasien. 25,8. Tinggi enggak adik-adik? 25,8 ini kira-kira? Tinggi. Ya, tekanan interokular normal itu memang rentangnya besar, Dik. Antara 10 sampai 21 atau ada yang bilang sampai 22. Iya. Nah, kalau di atas itu maka sudah kita consider dia tekanan interokularnya tinggi. Ya, sehingga kalau 25 sudah pasti tekanan interokularnya tinggi. Ya, jadi kalau adik-adik melakukan pemeriksaan tekanan interokular, maka adik-adik akan bisa menentukan dia tinggi atau tidak. Sedangkan kalau tadi pakai palpasi, maka hanya secara subjektif saja. Oh, ini dia lebih tinggi, terasa lebih tinggi seperti itu. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk pemeriksaan tekanan interokular? Oke, kalau belum saya lanjut ya. Ini yang tadi saya bilang pemeriksaan tekanan interokular yang lainnya dengan airpuff ini, nggak kontak jadi pasiennya. Jadi bukan kompetensi adik-adik, nanti pada saat dipoli saja nanti kalau adik-adik bisa melihat pemeriksaannya ya. Kemudian saya lanjut pemeriksaan lapang pandang. Nah, pemeriksaan lapang pandang ini bisa digunakan juga dengan berbagai cara, sama seperti pemeriksaan tekanan interokular tadi. Cara yang sesuai kompetensinya adik-adik
adalah tes konfrontasi. Ya, seperti ini. Konfrontasi itu pemeriksaannya sederhana. Jadi pasiennya ini ya, kalau nanti adik-adik mau mencoba, saling mencoba, pasiennya harus duduk berhadapan seperti ini. Berhadapan sejajar. Jadi kalau pasiennya anak-anak, ya pasiennya berdiri. Ya, kalau pasiennya duduk, ya kita tidak akan sejajar nanti. Ya, jadi harus sejajar. Kedua mata pasien dan kedua mata pemeriksa harus sejajar, berhadapan. Kemudian minta pasien untuk menutup salah satu mata. Ayo kita lihat aja videonya ya supaya mudah, maaf. Nah, seperti ini ya. Prinsipnya adalah pasien harus menutup salah satu mata dan kita pun juga menutup salah satu mata kita yang sejajar. Itu prinsipnya. Ya, jadi mata yang terbuka harus sejajar. Kalau pasien bukan mata yang terbuka sama, tidak, tapi sejajar. Jadi kalau mata kanan pasien yang terbuka mata kanan, maka kita akan membuka mata kiri kita karena kita berhadapan dengan pasien. Ya, kemudian kita memberikan objek di depan mata pasien dan kita yang berada di tengah-tengah, jaraknya sama, dan meminta pasien untuk bisa menentukan apakah pasien melihat objek yang kita berikan. Kita bisa pakai jari tangan kita bisa pakai bolpen pada 4 kuadran. Namanya 4 kuadran ya, Dik ya. Jadi ada kuadran superotemporal, superonasal dari pasien loh ya, inferotemporal dan inferonasal pasien dan juga kita. Ya, jadi penyebutannya adalah superotemporal, superonasal, inferotemporal, dan inferonasal. Nah, pada keempat kuadran tersebut kita memberikan objeknya. Nah, objek yang kita berikan bisa dari arah diagonal. Jadi misalkan kita akan memberikan objek pada area inferotemporal, maka kita akan memberikan objek dari bawah sini. Dari arah bawah temporal menuju ke sentral. Prinsipnya objek harus diberikan mulai dari perifer sampai ke sentral. Even misalkan pada saat di perifer pasien sudah bisa melihat, tetap harus kita lanjutkan sampai ke sentral. Kenapa? Karena ada beberapa pasien yang justru lapang pandangnya tidak terganggu pada perifer, tapi lapang pandangnya terganggu pada sentral. Ya, sehingga walaupun perifernya bisa melihat, tetap harus kita lanjutkan. Ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi, seperti itu ya. Jadi kita berikan objek dari 4 kuadran. Dari perifer sampai ke sentral. Nah, kalau misalkan bagus semua lapang pandangnya pasien, ya kita bilang bahwa dari pemeriksaan konfrontasi maka baik pada semua arah. Ya, kalau misalkan ada penyempitan, misalkan pada penyempitan pada saat kita memberikan objek pada area supernasal ini, pasien ternyata nggak kelihatan. Berarti ada penyempitan pada area supernasal. Seperti itu. Ya. Oke, ini adalah pemeriksaan konfrontasi. Kalau ini pemeriksaan pakai pemeriksaan perimetri. Nah, perimetri seperti ini nanti di poli juga ada ya. Jadi adik-adik bisa tahu bagaimana melakukan pemeriksaan. Tapi ini nggak kompetensi ya. Jadi nice to know aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Pemeriksaan strabismus itu adalah untuk menentukan posisi bola mata. Normalnya posisi bola mata itu kan sejajar ya, Dik ya, seperti ini. Mata kanan dan mata kiri letaknya sejajar atau kita sebut sebagai ortofori. Letaknya sama sejajar. Kalau pada pasien-pasien yang tidak ortofori berarti ada deviasi pada salah satu mata atau kedua matanya ada mengalami kelainan.
Ya, nah kita harus bisa menentukan apakah pasien ini ortofori ataukah ada deviasi. Deviasi itu kalau dia matanya bergulir ke dalam, masuk seperti ini, kita sebut sebagai esotropi atau kita singkat sebagai ET, esotropi. Kalau dia bola matanya bergulir keluar seperti ini, kita sebut sebagai eksotropi atau kita singkat sebagai XT. Jadi kalau esotropi kita singkat ET, kalau eksotropi kita singkat XT. Berbeda ya, penyebutannya soalnya hampir sama, tapi singkatannya berbeda ya. Nah, kemudian caranya bagaimana untuk melakukan pemeriksaan Hirschberg test ini namanya ya. Jadi pemeriksaan Hirschberg test ini adalah kita minta pasien untuk melihat ke depan, kemudian sumber cahaya itu diarahkan dari depan pasien ya pakai penlight tadi ke arah pangkal hidung. Ya, pangkal hidung sekitar 30 cm dari pangkal hidung ya. Kita lihat pantulan sinar kita pada kedua kornea pasien. Kalau pantulan sinar kita, jadi sinarnya itu penlightnya itu kita arahkan pada pangkal hidung sini ya, Dek ya. Pada pangkal hidung sini kita lihat pantulan sinarnya pada kedua kornea. Kalau pantulan sinarnya itu pada kedua kornea itu letaknya persis di tengah pupil seperti ini, seperti gambar yang sini nih ya, persis di tengah-tengah pupil ini. Berarti dia normal, ortofori. Tapi kalau ada pergeseran, nah misalkan ini adik-adik lihat, ini bergeser ya, mata yang sebelah kiri ternyata jatuhnya sinar tidak persis di tengah pupil, melainkan di tepinya pupil. Ya, adik-adik bisa lihat ini ya, jatuhnya di tepi pupil, berarti dia bergeser. Kalau jatuhnya di tepi pupil, maka pergeserannya sebesar 15 derajat. Kalau dia jatuhnya di antara tepinya pupil sampai limbus, adik-adik masih ingat ya limbus mana ya? Limbus itu yang bagian perifernya kornea. Ini bagian paling ujungnya kornea, itu disebut sebagai limbus. Kalau antara tengah pupil, antara tepinya pupil dan limbus, maka deviasinya sebesar 30 derajat. Kalau dia melebihi limbus atau di tepinya limbus, berarti dia 45 derajat deviasinya. Tapi arah deviasinya adik-adik harus bisa menentukan. Apakah dia ET ataukah dia XT. Jadi misalkan seperti ini. Sinar jatuhnya pada tepi limbus sisi temporal. Ini kan sisi temporal ya, Dik ya. Ini sisi temporal, ini sisi nasal. Ya. Sinar jatuhnya pada tepi limbus sisi temporal mata kiri. Berarti karena dia jatuhnya ke sisi temporal, berarti matanya bergulir ke arah dalam. Berarti pasien ini adalah mengalami esotropia atau ET sebesar 45 derajat. Ya, atau saya balik. Misalkan seperti ini. Jatuhnya sinar adalah di tepi limbus sisi nasal mata kiri. Berarti pasiennya karena jatuhnya di sisi nasal, matanya bergulir ke arah luar. Atau kita sebut sebagai eksotropi atau XT sebesar 45 derajat. Paham ya? Ya, jadi kalau nanti di soal biasanya keluarnya adalah sinar jatuhnya persis di tepi limbus sisi temporal mata kiri. Berarti yang dialami mata kiri posisinya adalah seperti itu. Jadi adik-adik harus bisa membayangkan. Ya, jadi adik-adik harus bisa membayangkan bagaimana posisinya mata, ya. Oke, saya lanjut, itu adalah untuk posisi bola mata. Nah, untuk gerak bola mata, mungkin adik-adik masih ingat pada saat kuliah dulu, pada saat semester 5 pasti ada kuliah strabismus. Mata itu bisa mengalami pergerakan karena ada otot-otot ekstraokular. Ya, ada 6 otot ekstraokular yang menggerakkan bola mata, sehingga mata bisa bergerak. Nah, cara untuk melakukan pemeriksaan adalah 9 arah kardinal ya, ditambah 2 atas bawah dan posisi primer, maka kita sebut sebagai 9 gaze position. Ya, jadi ini arahnya seperti ini ditambah pergerakan ke atas, ke bawah dan pergerakan primer atau pada saat mata pada posisi primer di tengah. Nah, pada saat melakukan pergerakan bola mata kita harus memeriksa pada saat pergerakan satu mata atau kedua mata.
Satu mata kita sebut sebagai duksi dan kedua mata kita sebut sebagai versi. Nah, untuk memeriksa gerak bola mata, maka kita akan memberikan objek. Nah, coba ada dilihat ya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat pada saat kita memberikan objek, mata akan bergulir ya. Nah, bergulirnya mata ini kita lihat sudah maksimal atau tidak. Dan kita periksa satu mata dan kedua mata. Jadi satu mata bergantian dan kedua mata pada saat kedua mata dibuka. Ya, jadi itu pemeriksaan gerak bola mata. Kita bisa menggunakan jari tangan kita atau bisa menggunakan objek yang terlihat oleh pasien. Ya, jadi objek harus bisa terlihat dengan jelas oleh pasien. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Oke, kalau belum, ini sebenarnya untuk gambar-gambar. Di situ ada adik-adik bisa lihat itu ada bola mata ya, ada bola mata yang besar itu. Nah, sedikit saya ulang sedikit. Kalau adik-adik lihat pada bagian yang putih besar itu ya, yang bagian luar sendiri itu kita sebut sebagai sklera, adik-adik ya. Bagian itu kita sebut sebagai sklera. Kalau kita akan membagi bola mata dengan baik, kita membaginya menjadi dua bagian besar, yaitu segmen anterior dan segmen posterior. Anterior itu terbatas sampai di lensa, ini ya, sampai lensa. Nanti adik-adik mau dibuka bola matanya boleh, tapi nanti dikembalikan lagi ke tempatnya ya. Jadi masing-masing partnya itu bisa adik-adik buka, tapi harus dikembalikan lagi ya supaya tidak hilang ya. Nah, lensa itu yang bagian tengah ini adik-adik ya. Kalau adik-adik lihat di sini lensa ini adalah masih segmen anterior. Posteriornya dari lensa, which is vitreous sampai retina dan optic nerve, ini adalah segmen posterior. Oke, nah mulai dari anterior ada di situ palpebra, ya, jadi eyelid kelopak mata, ya palpebra. Kemudian masuk ke dalam pada bagian yang paling depan sendiri yang bagian tengah itu adalah kornea. Ya ini ya, kornea ini. Oke. Nah, kornea ini yang bisa tampak kalau dari samping kayak jeli itu ya, bening adik-adik kalau melihat dari samping ya. Itu namanya kornea. Di sebelah bawah atau atas bawahnya kornea ini ada konjungtiva. Konjungtiva itu yang warnanya putih adik-adik. Sebenarnya konjungtiva itu dia berbentuk selaput. Ya, selaput yang ada di, jadi ini ya kalau adik-adik lihat dari penampang dari anterior, ini kanan kiri ini adalah konjungtiva adik-adik. Yang bisa terlihat dari depan ini kita sebut sebagai konjungtiva bulbi. Ini ya, ini konjungtiva bulbi. Sedangkan yang di bawahnya konjungtiva ini ada episklera dan sklera. Jadi lapisan konjungtiva ini berlapis-lapis. Paling bawah sendiri adalah sklera yang warnanya putih yang sangat kuat sekali itu ya, itu namanya sklera. Nah, kalau lapisan depan ini adalah konjungtiva. Ini adalah kornea yang bentuknya bulat yang seperti jeli transparan ya, kornea itu transparan. Masuk ke dalamnya kornea, rongga di tengah-tengahnya kornea, ini kita sebut sebagai kamera okuli anterior. Dari samping ya kalau adik bisa melihat, ini adalah kamera Nah, ini adalah kamera okuli anterior. Kalau ini tadi adalah korneanya, kornea ada 5 lapisan ya. Nah, di bawah belakangnya kornea, lapisan yang paling dalam endotel itu adalah kamera okuli anterior. Di bawah di posteriornya lagi, di belakangnya lagi adalah iris. Kalau adik-adik lihat di situ, iris itu yang berwarna-warni ya, Dik ya. Di situ warnanya mungkin saya lupa di situ coklat atau biru ya, Dik ya, yang ada pigmennya itu ya, yang berbentuknya seperti radier, seperti garis-garis kayak jeruji itu ya, jeruji bannya itu ya. Jadi jeruji roda kok ban sih, jeruji roda itu ya. Jadi itu namanya iris adik-adik.
Iris itu akan berwarna-warni karena ada pigmen. Nah, bisa dibuka adik-adik, enggak apa-apa dibuka aja. Nah, itu ya. Nah, ada iris, irisnya bisa berwarna-warni karena ada pigmennya. Iris itu membentuk pupil. Nah, kalau adik-adik lihat tengah-tengahnya iris, nah ini ya, tengah-tengah iris ini namanya adalah pupil. Ya, pupil ini akan mengatur cahaya yang masuk. Nah, pupil di belakangnya lagi baru ada lensa. Ya, di situ kelihatan ya lensa warnanya agak abu-abu gitu ya, dia bentuknya oval, ya dia oval berwarna abu-abu. Ya, di belakangnya iris menempel biasanya dia ya. Nah, ini namanya lensa. Belakangnya lensa yang besar itu yang banyak ya yang membentuk sebagian besar dari bola mata itu adalah vitreous. Belakangnya lagi adalah nervus opticus, yaitu ya yang kelihatan di tengah-tengah itu adik-adik, tengah-tengah posterior itu kelihatan. Nah, itu ya, itu adalah optic nerve. Yang ada ditunjuk barusan. Nah, itu optic nerve. Optic nerve itu akan nyambung ke otak ya, ke brain. Ya, karena optic nerve merupakan salah satu bagian dari nervus cranialis sehingga dia akan nyambung berhubungan dengan pusat ya. Nah, oke, itu dan di sebelah kanan kirinya itu adalah retina. Oke, ya itu untuk bagian-bagiannya. Nah, sehingga kalau tadi adik-adik melakukan pemeriksaan itu ada yang kita sebut sebagai pemeriksaan eksternal atau pemeriksaan anterior. Jadi adik-adik bisa melihat tanpa bantuan alat ya, alat pakai penlight begitu saja ya. Tapi kita tidak membutuhkan alat khusus, itu hanya sampai anterior saja, hanya sampai lensa saja adik-adik bisa melihat. Ini saya berikan contoh gambar-gambar aja supaya adik-adik bisa tahu ya. Ini palpebra yang bengkak sekali ya, palpebra yang mengalami edem. Ya, ini ptosis, adik-adik. Ptosis kelopak matanya dia menutup. Ya, ptosis seperti ini. Nanti kalau ada dilihat. Ya, ini Lagov. Kalau tadi nggak bisa nutup, ini nggak maaf, tadi nggak bisa buka ptosis, ya nggak bisa membuka dengan sempurna. Yang ini justru nggak bisa nutup. Namanya Lagophthalmos. Ya, Lagophthalmos. Ya, ini scleral show, matanya buka lebar. Atau hordeolum, ada benjolan seperti ini ya, benjolan di kelopak mata. Nanti pasti nanti pada saat ada di poli akan sering ketemu kasus-kasus seperti ini. Atau ini ada peradangan pada bulu mata, pada silianya ya, blefaritis. Ini kelopak matanya membuka keluar, ektropion namanya adik-adik. Kalau ini entropion, tadi kelopak matanya buka, kalau keluar, kalau ini ke dalam namanya entropion. Ya, atau bulu matanya saja yang masuk, namanya trichiasis seperti ini. Ini nggak perlu dihafalkan ya, nanti pada saat adik-adik pasti sudah dapat teorinya nih pada saat kuliah semester 5, saya hanya refreshing aja ya. Nah, tadi anterior kita bisa melakukan pemeriksaan pakai slit lamp atau pakai penlight saja. Nah, kalau konjungtiva, nah ini ya adik-adik mungkin pernah mencoba sendiri ya untuk membuka konjungtivanya, membuka kelopak matanya adik-adik sendiri. Jadi konjungtiva itu ada 3. Yang adik-adik tampak tanpa adik-adik melakukan manipulasi itu adalah konjungtiva bulbi. Sedangkan yang di belakangnya, di baliknya palpebra ini adalah konjungtiva palpebral. Ini adalah konjungtiva palpebra. Yang di dalamnya fornix, jadi di cekungannya, maaf ya, di bawahnya sini, di dalamnya sini itu adalah konjungtiva fornix. Ya, sehingga adik-adik kalau melakukan pemeriksaan konjungtiva, misalkan ini pasien ada benda asing, dok, mata saya mengganjal sekali. Adik-adik lihat tanpa adik-adik membalik kelopak mata, ternyata nggak ada benda asing apa-apa. Berarti kemungkinan benda asing yang menyelip di konjungtiva palpebral. Adik-adik harus membalik kelopak mata. Cara membaliknya bisa pakai cotton bud, adik-adik bantu ya. Satu bantu menekan pada ujung kelopak mata seperti ini, kemudian dengan ujung kelopak mata, bukan silianya loh ya, jangan bulu matanya yang ditarik ya. Kalau bulu mata yang ditarik nanti lepas bulu matanya ya. Jadi ujung kelopak matanya sedikit ditarik kemudian dibalik. Ya, seperti ini ya. Pasien lirik ke bawah, jadi pasien minta untuk lihat ke bawah. Ujung kelopak mata ini kita tarik, kemudian dengan jari telunjuk, dengan jari tengah kita ini, kita menahan, kemudian kita balik. Atau kita bisa menahan pakai cotton bud. Kemudian kita balik kelopak matanya. Ya, nah seperti ini. Ternyata dia menempel.
Misalkan di sini ada korpalnya. Nah, itu kan nggak akan kelihatan kalau ada membalik kelopak mata. Nah, selama korpal itu tidak dihilangkan, pasien pasti akan mengeluhkan terus-menerus rasa mengganjalnya. Ya, jadi adik-adik harus melakukan eversi kelopak mata. Ya, kemudian kalau ini namanya injeksi. Injeksi itu pelebaran pembuluh darah seperti ini ya. Ini injeksi konjungtiva. Konjungtiva itu yang dia berkelok-kelok dari arah perifer ke arah sentral. Sedangkan ini yang di sentral ke arah perifer yang tegak lurus begini, kecil-kecil tegak-tegak, ini adalah injeksi siliar. Ya, tuh. Atau ini bengkak konjungtivanya. Atau ini ada pterygium, ada daging yang tumbuh, ada nodul, atau ada hemorrhage, misalkan pada trauma, ya, pada post trauma seperti ini ya, hemorrhage ini subconjunctival hemorrhage, atau ada nevus, atau pada konjungtivitis ada sekret yang sangat banyak sekali seperti ini, ya, sekretnya sangat purulen sekali. Kemudian kornea, ya tadi kornea, kalau ada dilihat di itu di apa contoh bola matanya itu, kornea itu sangat jernih sekali, Dek. Jadi harusnya tidak ada apa-apa. Kalau dia sampai keruh seperti ini, berarti dia ada kelainan, ya. Ada sikatrik, ada neovaskular, atau ada perforasi. Ini ya perforasi ya, jadi isi bola matanya. Atau ini irisnya, yang coklat ini irisnya, Dik. Irisnya keluar, ya. Atau ada benda asing. Nah, benda asing ini juga bisa menempel di kornea seperti ini, ya. Oke, ini kemudian masuk lagi tadi saya sebut sebagai anterior chamber. Ini kalau hifema ya, pemeriksaan anterior chamber ternyata ada hifema, kumpulan darah, atau hipopion, kumpulan dari pus atau nanah, ya, atau iris, ya. Iris masuk lagi ke dalam itu ya, tadi yang gelap, yang warnanya tergantung pigmen irisnya. Oke, dan masuk lagi setelah iris, iris ini jangan lupa ya, iris ini membentuk pupil ya. Sehingga kalau ada perubahan pada bentukan iris, nah seperti ini contohnya, irisnya kan berubah bentuknya ya, dia tidak lagi bulat bentuk pupilnya karena irisnya pun mengalami perubahan bentuk, mengalami sinekia namanya. Sinekia itu adalah perlekatan antara iris. Kalau anterior itu adalah iris dengan kornea seperti ini, jadi irisnya nempel ke depan ke arah kornea, atau dia nempel ke arah lensa, ini nempel ke belakang, ya, nempel ke arah lensa, namanya sinekia posterior. Nah, kalau ada sinekia, maka irisnya tidak lagi berbentuk radier, sehingga tidak lagi berbentuk reguler, maaf, tidak lagi berbentuk reguler, sehingga pupilnya pun tidak berbentuk bulat. Pupilnya jadi lonjong seperti ini karena adanya sinekia. Nah, kita ngomong pupil, pupil itu sekali lagi fungsinya adalah untuk mengatur cahaya yang masuk, dan dia akan bereflek pada cahaya, maka kita harus melakukan pemeriksaan refleks cahaya pada pupil untuk menentukan kelainan pada pupil. Caranya adalah kita memberikan sinar pada mata pasien, dengan pasien kita minta untuk melihat lurus jauh, fiksasi jauh, pasien ruangannya diredupkan, kemudian berikan sinar pada kedua mata pasien. Ya, normalnya positif apabila pupil mata mengecil. Ya, jadi seperti ini. Ini normal. Ya, normal. Kemudian pada kondisi pencahayaan kita berikan sinar, dia akan mengalami miosis. Ya. Sedangkan pada kondisi tidak kita berikan cahaya, dia akan membesar. Normal ini mengalami midriasis. Yang tidak normal yang seperti ini. Ya, dia tidak bisa kembali ke posisi yang normal pada saat ruangan kita gelapkan. Ya, atau misalkan seperti ini. Pada saat kita berikan sinar, harusnya mata mengecil seperti ini, Dek, miosis. Ternyata mata yang ini dia tidak bisa miosis, dia tetap aja seperti ini. Berarti dia tidak normal matanya. Ya, kita harus mencari kelainannya. Saya tidak menjelaskan penyakit di sini ya, hanya cara melakukan pemeriksaan refleks cahaya pada pupil. Nah, lensa. Karena lensa ini sebagian besar kelainannya kita sebut sebagai katarak, maka ada satu pemeriksaan katarak yang adik-adik akan bisa menentukan itu kataraknya pada stadium yang mana. Masih imaturkah atau sudah matur? Caranya adalah dengan iris shadow test. Dengan mengarahkan lampu senter pada 45 derajat dari plane-nya iris,
Jadi iris itu kan berbentuk datar seperti itu, 45 derajat kita arahkan sinar seperti ini. Ya, kita berikan sinar dan kita lihat ada tidaknya pantulan lensa. Pantulan iris pada lensa. Ya, kalau kita masih bisa melihat adanya bayangan iris pada lensa, berarti kataraknya masih imatur. Ini agak susah saya berikan contoh karena adik-adik harus melihat pasiennya ada katarak atau tidak. Ya, kalau pada pasiennya normal ya tidak akan bisa dibedakan ya. Jadi kalau ada katarak maka adik-adik akan bisa melihat adanya pantulan iris pada lensa. Kalau kataraknya ini sudah matur semua sampai seperti ini ya, ini sudah matur semua, maka adik-adik tidak akan lagi bisa melihat pantulan iris ini pada lensa. Sama seperti adik-adik melihat bayangan pada kaca yang keruh sekali. Kalau kacanya keruhnya masih sebagian, adik-adik akan masih bisa melihat sedikit bayangan. Tapi kalau kacanya sudah keruh total, maka tidak akan ada bayangan yang terbentuk. Ya, seperti itu prinsipnya. Nanti kalau pada saat adik-adik di poli akan bisa kita jelaskan. Oke, yang terakhir, kalau tadi adik-adik memeriksa pada segmen anterior, maka yang terakhir adalah segmen posterior. Jadi posterior dari lensa itu kita sebut sebagai segmen posterior. Ya, segmen posterior ini harus dilakukan menggunakan alat pemeriksaannya, adik-adik. Alatnya kita sebut sebagai oftalmoskop. Coba dilihat di situ ada oftalmoskop atau tidak, adik-adik di boxnya itu. Nah, ada ya. Itu ya namanya oftalmoskop. Jangan sampai terbalik ya dengan apa tuh namanya, otoskop ya pada pemeriksaan THT. Jadi kalau pada saat ujian panum biasanya alatnya campur semua, harus membedakan mana yang otoskop, mana yang oftalmoskop ya. Nah, ini alatnya ya, kalau adik bisa melihat, nanti itu bisa dicoba adik-adik ya. Bisa dinyalakan lampunya adik-adik. Ada tombol on off-nya itu coba dinyalakan, ada tombol on off-nya. On off itu ada yang berbentuk pencetan seperti ini, harus dipencet, atau ada yang diputar. Atau ada yang diceklik atas bawah. Itu mungkin yang diputar. Nah, bagus ya. Jadi adik-adik harus bisa melihat itu yang diputarkah atau yang dipencetkah atau yang diceklik atas bawah gitu. Prinsipnya adalah kalau adik-adik sudah bisa menekan tombol on off-nya, adik-adik harus bisa melihat pantulan cahaya tadi sama seperti temannya tadi yang coba itu ya. Ada tidaknya pantulan cahaya yang keluar. Kalau ada berarti bagus, alatnya bisa dipakai. Kalau tidak berarti mungkin baterainya harus diganti. Oke. Ada banyak sekali adik-adik ya oftalmoskop. Itu hanya salah satu contoh saja yang ada dipegang. Nanti di poli pun ada alat oftalmoskop yang lain. Tapi prinsipnya sama. Semua prinsipnya sama. Kita akan bisa melihat segmen posterior, kita akan bisa menentukan diopternya pasien ya. Nah, alat-alatnya ada bagian-bagiannya. Jangan sampai terbalik ya, mana yang menghadap ke pasien dan mana yang menghadap ke kita. Sinar itu adalah kita hadapkan ke pasien. Ya, sinar kita hadapkan ke pasien, jangan sampai sinarnya masuk ke kita, menghadap ke kita. Ya, jadi seperti ini, sinar kita hadapkan ke pasien, kemudian kita melihat dari viewing window seperti ini. Ini di tengah-tengah itu kan ada viewing window ya, adik-adik kalau mau mencoba. Ya, jadi ada kecil sekali dari viewing window itu kita akan bisa melihat posteriornya pasien. Oke, ini yang oftalmoskop yang ada di kompetensinya adik-adik hanyalah oftalmoskop direct ya, oftalmoskop langsung seperti ini. Sedangkan ini yang indirect adik-adik, bukan kompetensi, jadi nanti next to know aja pada saat di poli. Sebelum praktek saya ingatkan sekali lagi bahwa segmen posterior nanti akan adik-adik lihat gambarnya seperti ini adik-adik. Ini yang normal. Ya, yang normal ini refleks fundusnya berwarna orange seperti ini. Kemudian yang di tengah-tengah ini kita sebut sebagai papil nervus opticus. Ya, jadi papil nervus opticus ini ada yang bagian luar ini, bagian luarnya ini kita sebut sebagai diskus. Yang di dalam kita sebut sebagai cup. Yang tempat keluarnya pembuluh darah itu. Ya, normalnya ini ada dihafalkan ya, normalnya optic nerve ini bentuknya bulat. Warnanya jingga. Batasnya tegas. Karena batasnya tegas, adik-adik akan bisa menentukan rasionya antara diskusnya, bagian luarnya, dengan bagian sentralnya. Cup and dis rasionya. Normalnya 0,3. Jadi cup pasti lebih kecil dibandingkan diskusnya. Dan kemudian adik-adik akan melihat pembuluh darah. Ada arteri dan ada vena. Normalnya
Diameter penampangnya arteri lebih kecil, yaitu 2, sedangkan vena 3. Jadi 2/3 seperti ini ya. Kemudian ini retina, Dek. Ini retina. Normal retina seperti ini ya, tidak ada kelainan, tidak ada hemorrhage, tidak ada eksudat ya. Dan yang terakhir adalah makula. Makula normalnya pada saat disinari akan ada pantulan cahaya, kita sebut sebagai refleks fovea. Oke, kita lihat untuk pemeriksaannya dulu. Ini nanti contoh-contohnya, tapi kita lihat dulu pemeriksaannya. Nah, pemeriksaan ini, kalau ini tadi pantokain adalah pada saat adik-adik melakukan pemeriksaan TIO, karena alatnya menempel, pada pasien dengan pemeriksaan oftalmoskop, kita kadang bisa memberikan tetes mata midriaticum untuk melebarkan pupil, karena kita melakukan pemeriksaan segmen anterior lewat pupil. Jadi pupil harus kita lebarkan. Nah, harus hati-hati. Tidak semua pasien bisa kita tetesi midriaticum. Pasien-pasien dengan tekanan intraokular yang tinggi atau bilik mata depan atau kamera okuler anterior chamber yang dangkal, tidak boleh kita tetesi midriaticum karena nanti bisa terjadi attack glaukoma. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, kalau sudah normal maka baru ada detetesi midriaticum ya. Nah, setelah ada detetesi midriaticum, maka adik-adik bisa melakukan pemeriksaan funduskopi. Coba kita lihat videonya ya. Maaf, sebentar. Nah, coba dilihat dulu videonya. Ini ya, contohnya ya masing-masing ya. Prinsip yang harus ada diperhatikan adalah, sebentar ya, saya ulangi. Prinsip yang harus ada diperhatikan, tolong dicatat. Kalau adik-adik melakukan pemeriksaan funduskopi, maka lakukan bergantian pastinya. Ya, pasien posisinya melihat lurus fiksasi ke depan, ini prinsip utama. Pasien lurus fiksasi ke depan. Kalau kita memeriksa mata kanan pasien, kita memeriksa dengan mata kanan kita, ini kebalikannya tadi konfrontasi ya. Kita memeriksa dengan mata kanan kita, mata yang sama. Kita memegang alat dengan tangan kanan kita, dan kita berada pada sisi kanan pasien. Ini prinsip. Ya. Oke, kemudian seperti ini. Pasien lihat lurus, kita pegang pakai tangan kanan, kita melihat dengan mata kanan, kita berada pada sisi kanan, fokuskan sinar pada pupil. Nah, normalnya akan seperti ini, Dek. Adik-adik akan melihat refleks fundus seperti ini. Kalau adik-adik bisa melihat refleks fundus seperti ini, bagus. Adik-adik boleh coba ke sesama teman sekarang. Ya, karena tidak perlu dilebarkan pun, nanti ya maksud saya setelah saya menjelaskan, tidak perlu dilebarkan pun, pupil dengan pupil kecil pun, refleks fundus akan terlihat. Asalkan adik-adik melihatnya melalui pupil. Kalau adik-adik nggak bisa melihat refleks pupil gini, mungkin adik-adik sinarnya tidak diarahkan ke pupil, tapi mungkin bergeser ke arah lateralnya, atas, bawah seperti itu, sehingga tidak akan muncul refleks fundusnya. Ya, jadi kalau adik-adik bisa muncul refleks fundus yang warnanya orange, nanti coba aja, mumpung ada alatnya ya. Maka bagus, adik-adik bisa melihat sampai ke dalam. Nah, kalau sudah ada refleks fundus seperti ini, maka dekatkan lagi alat oftalmoskopnya sedekat apa? Boleh sedekat mungkin, tapi jangan sampai menempel. Nah, alat pemeriksaan ini memang kita batasi saat ini ya, Dik ya, karena kalau dengan pasien kita harus berhati-hati. Ya, ini jaraknya sangat dekat sekali ya, Adik-adik ya. Jadi kontak kita dengan pasien sangat dekat. Makanya pemeriksaan funduskopi direct ini sangat kita batasi sekali saat ini. Bahkan mungkin tidak kita lakukan, kita melakukannya dengan indirect. Tapi kalau adik-adik mau mencoba dengan sesama teman yang insya Allah mungkin sama-sama aman, pastikan aman ya. Monggo, atau mungkin dengan saudara seperti itu ya. Nah, yang pasti harus dengan kondisi yang aman. Sedekat mungkin memang, Dik. Karena kalau nggak dekat kita nggak akan bisa melakukan pemeriksaan dengan jelas. Sampai sedekat apa? Jari tengah ini tempelkan di pipi pasien. Permisi dulu ya, Dik ya. Kita nempelkan tangan kita ke wajah pasien ya, jangan ujuk-ujuk nempelkan gitu ya, harus permisi dulu. Nah, kita tempelkan jari tengah ini di pipi pasien, kita bentangkan seperti itu. Sudah, kalau sudah dibentangkan jangan kita langgar lagi jarak itu yang sudah kita batasi.
Kemudian kita bisa melihat, kita bisa memutar roda diopter yang berada di kanan kirinya kanan kirinya alat tersebut, kita putar sampai jelas. Kalau adik-adik bisa melihat gambaran background orange seperti ini, kemudian ada seperti benang yang berwarna merah begini, bagus. Berarti adik-adik sudah bisa melihat segmen posterior. Tapi kalau cuma orange saja, tanpa adanya pembuluh darah yang melintang-melintang begini, jadi mungkin ya pantulan cahayanya aja ke kelopak mata atau ke yang lain ya. Nah, kalau bisa melihat seperti ini bagus. Nggak usah khawatir adik-adik, teruskan saja, arahkan ke arah ini ya, diarahkan sampai ke tengah, sampai kita bisa menemukan optic nerve yang tadi saya sampaikan itu ya. Kita melihat bagaimana bentukannya, batasnya, warnanya, cup and ratio-nya, cup disk ratio-nya, maaf. Dan kita lanjut ke pembuluh darah. Pembuluh darahnya bagaimana? Sambil kita melihat retinanya. Ada tidaknya eksudat, ada tidaknya hemorrhage. Nah, pada keseluruhan pemeriksaan ini pasien tetap melihat lurus ke depan. Ya, tetap melihat lurus ke depan, tidak boleh melihat ke arah sinar. Pasien hanya kita minta untuk melihat ke arah sinar hanya saat kita akan memeriksa makula. Sehingga makula ini kita lakukan pemeriksaan di akhir pemeriksaan. Nah, pada saat mengamati gambaran makula, baru kita minta pasien tolong lihat ke arah sinar. Pada saat pasien melihat ke arah sinar kita, kemudian ada pantulan cahaya dari makula, berarti refleks foveanya positif. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini mungkin sedikit saya berikan contoh gambar-gambar ya. Kalau tadi retina yang normal, yang bening seperti itu nggak ada kelainan. Kalau ini dia ada hemorrhage-nya, Dik. Jadi ini yang normal ya. Normal seperti ini, sedangkan dia kalau yang optic nerve-nya membengkak dia seperti ini, Dik. Jadi optic nerve-nya dia mengalami pembengkakan, batasnya kabur, warnanya hiperemi seperti ini ya, kita nggak bisa lagi melihat batasnya. Ya beda ya sama ini ya, beda banget ya. Nah, ini yang pada papilnya yang batasnya kabur. Ini yang retinanya ada perdarahan, ada eksudat, ada neovaskularisasi, pembuluh darah yang baru ya. Ini eksudat banyak sekali. Ini ada fibrovaskular membran ya, jadi ada membrannya. Ini retinanya robek ya, atau retinal detachment. Ini ada pada retinopati retinopati pigmentosa. Jadi ada pigmen-pigmen pada retina yang harusnya tidak muncul seperti ini ya. Jadi pada kelainan-kelainan seperti ini pasien biasanya ada kelainan lapang pandang ya. Ini ya eksudat pada makula. Ini ya eksudatnya di daerah makula. Ya, seperti ini. Makulanya membengkak seperti ini ya. Nah, itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Adik-adik? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau ditanyakan Adik-adik? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, adik-adik bisa mencoba masing-masing ya. Silakan nanti adik-adik mencoba sendiri alat-alatnya, tapi tolong dikembalikan ya ke tempatnya. Jadi adik-adik bisa mencoba bagaimana menyalakan oftalmoskop, bagaimana menyalakan pen light, atau misalkan mencoba tonometernya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, bisa saling mencoba sesama teman. Kalau tonometri mungkin nggak bisa ya, Dik ya, karena apa namanya? Pantunya expired nggak, Dik, ya? Expired ya, Dik, ya? Iya, maaf ya, biasanya memang tidak dilakukan pemeriksaan langsung, nanti biasanya pada saat dipoli adik-adik bisa saling mencoba sesama teman ya.
sehingga kita tidak bisa melakukan pemeriksaan itu. Tapi kalau yang oftalmoskop bisa, mumpung ada alatnya, adik-adik coba sesama teman ya. Mungkin nggak bisa lihat detail karena mungkin pupilnya tidak dilebarkan. Yang penting adik-adik bisa melihat refleks fundus, bagus. Ya, adik-adik bisa melihat refleks fundus, ada pembuluh darah yang melintang di situ, bagus ya. Oke, sama pemeriksaan-pemeriksaan yang lain juga. Sama visus, ya tolong visus ini pemeriksaan yang harus adik-adik kuasai. Karena itu adalah pemeriksaan dasar pada saat kita nanti ada di mata ya. Oke, mungkin nggak ada lagi ya pertanyaan adik-adik? Kalau ada pertanyaan, monggo nanti boleh ditanyakan ke saya ya. Misalkan ketuanya menghubungi ke saya, silahkan bisa lewat WA. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmu yang ada didapat. Mohon maaf karena keterbatasan kita juga sementara ini kita ternyata kemarin rencana kita mau sempat ada yang offline ya, Dik ya, tapi ada 1-2 hal sehingga kita juga akhirnya terpaksa kembali online dulu. Mudah-mudahan tetap adik-adik tetap bisa mendapat manfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya, silakan kita bisa dikontak kapan saja bila adik-adik ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin saya cukupkan sekian ya, Dik ya, untuk pertemuan pagi ini. Selamat belajar, semoga semuanya tetap sehat ya, adik-adik ya. Oh, maaf, itu ada yang buka isi hara ya, Dik ya? Oh, iya, mungkin Ishihara nggak ada di sini, ya, jadi Ishihara tidak ada di PowerPoint ini. Ishihara ini pasti adik-adik sudah pernah dilakukan pemeriksaan sebelum adik-adik masuk ya pastinya ya, jadi pasti sudah tahu. Hanya satu mungkin yang perlu saya jelaskan untuk pemeriksaan Ishihara ini, kalau adik-adik buka pada halaman awal yang ada tulisannya 12, angka 12, itu adalah plate demonstration. Ya, jadi demonstration plate yang harus bisa dilihat oleh semua pasien. Jadi pasien buta warna ataupun tidak harus bisa membaca plate tersebut. Kalau pasien tidak bisa membaca plate tersebut, pastikan pasiennya tidak buta huruf ya, Dek ya. Kalau pasiennya buta huruf atau buta angka, maka saya enggak tahu di bagian belakang sendiri, coba Adik buka paling belakang sendiri, apakah ada bentukan yang warnanya seperti itu, berbentuk alur dengan warna seperti itu. Ya, itu ya. Dengan warna seperti angka 12 tadi tapi bentukannya alur. Jadi kalau pasiennya dia buta huruf atau buta angka, maka bisa menggunakan alur. Tapi pastikan demonstration plate tersebut bisa terbaca oleh pasien. Kalau pasien tidak bisa membaca, maka pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan. Karena mungkin visusnya pasien tidak bagus, sampai pasien tidak bisa membaca isi hara, atau mungkin pasien tidak paham. Jadi pemeriksaan kita tidak akan akurat. Ya, jadi pastikan itu. Baru setelah pasien bisa membaca demonstration plate, adik-adik lanjutkan pemeriksaan plate-plate berikutnya. Boleh urut, boleh tidak, tapi semua harus terbaca. Semua plate harus terbaca. Ya, jadi masing-masing plate harus terbaca. Yang tidak terbaca, maka adik-adik berikan tanda. Jadi misalkan yang di situ ada angka 5, pasien tidak bisa membaca, maka adik-adik berikan keterangan nanti pada saat penulisan statusnya ya. Atau adik-adik hitung berapa plate yang pasien tidak bisa. Ya, nanti akan ada skalanya tersendiri itu pada pemeriksaan buta warna ya. Jadi mungkin adik-adik sudah tahu semua, tapi mungkin prinsip yang harus saya terangkan adalah demonstration plate harus terbaca dulu. Ya, itu. Oke. Ya, nanti bisa dicoba sesama temannya ya, saling coba. Oke, mungkin itu saja mungkin ya dari saya adik-adik ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Tetap sehat, tetap jaga prokes ya adik-adik ya, supaya nanti studinya lancar. Bisa cepat selesai nanti ya, cepat lulus. Oke, saya cukupkan sekian adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, sama-sama, Dik.